wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA yang tadi telah memberikan satu sambutan yang Masya Allah sebagai motivasi bagi kita dalam thalabul ilmi yang mulia ini. Dan yang saya hormati para tokoh, para alim, para ibu, para bapak, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat aman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Wa hadhihi al-muhadaratu al-khamisah. Dan alhamdulillah ini adalah merupakan muhadarah atau pertemuan yang kelima dari 5 masjid yang berbeda di Kabupaten Boyolali ini. Di tahun yang mulia ini saya bisa berkunjung kembali yang ketiga kalinya ke kota Boyolali ini. Alhamdulillah. Judul yang kita akan bahas di kesempatan sore hari ini adalah berkaitan dengan asbabu ziyadatil iman. Bagaimana iman kita bisa bertambah. Namun sebelum kita membahas tentang iman, bagaimana bertambah dan bagaimana bertambahnya iman, saya ingin mengetengahkan terlebih dahulu madhab ahli sunnati wal jamaah fil iman, yaitu madhab pendapat ahli sunnah wal jamaah tentang iman. Tidak ada buku akidah yang dikarang oleh para ulama tentang usul akidah, pokok-pokok akidah ahli sunnah, kecuali membahas di dalamnya tentang masalah iman. Kenapa para ulama membahas tentang masalah iman, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah tentang iman? Karena telah muncul 2 sekte besar yang menyimpang tentang masalah iman, yaitu sekte Khawarij, Mu'tazilah, Haruriyun, dan sekte yang kedua adalah kaum Murji'ah. Itu 2 kelompok yang menyimpang di dalam masalah iman. Maka ahli sunnah wal jamaah meletakkan kaidah-kaidah yang sangat agung tentang iman, yang dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan secara singkat sebelum menjelaskan tentang iman bertambah dan berkurang. Yang pertama, ahli sunnah mengatakan al-imanu qaulun wa amalun, wa anal amala minal iman. Aw qala ba'dul ulama al-imanu qaulun wa amalun wa niyyah. Atau ahli sunnah mengatakan al-imanu khamsununa, i'tiqadun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi mutaba'ati syaitan. Pertama, wajib kita mengenal definisi iman dan ruang lingkup iman. Iman menurut ahli sunnah adalah qaulun wa amalun.
Iman itu ucapan dan perbuatan, yang artinya amal bagian dari iman. Atau sebagian para ulama menyebutkan dengan tambahan seperti ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa niyyah. Beliau mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan dan niat. Atau mungkin sebagian para ulama mendefinisikan niat dengan mengatakan al-imanu khamsun nunat. Iman itu 5 nunnya. Itu dirinci dari poin tadi, yaitu iman itu i'tiqadun bil jinan. Iman itu meyakini dengan hati. Wa iqrarun bil lisan. Iman itu mengikrarkan 2 kalimat syahadatain, mengikrarkan iman dengan lisan. Seperti orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. Yazidu bi taatir rahman. Iman bertambah dengan sebab taat kepada Allah. Wa yankusu bi mutaba'ati syaitan, dan iman berkurang dengan sebab mengikuti jejak langkah syaitan. Ini definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Dan iman yang tadi dikatakan al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Maka dimensinya ada di 5. Jadi perinciannya, iman itu ada 5 dimensi, ada 5 poin yang merupakan bagian dari iman. Fal qaulu qaulan. Iman itu ucapan. Maka itu ada 2. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Yaitu ucapan hati, ucapan lisan. Ucapan hati artinya adalah berupa tasdiquhu wa i'tiqaduhu, yaitu pembenaran hati, keyakinan hati. Itu dinamakan dengan qaulul qalbi. Dan yang kedua adalah qaulul lisan, ucapan lisan, yakni al-iqrar bil lisan, an-nutqu bil lisan, yaitu kita mengikrarkan dan mengucapkan iman dengan lisan. Kanutki bi syahadatain, seperti kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun amal, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Iman itu ucapan dan amal. Maka amal memiliki 3 dimensi. Amalul qalbi, amalul lisan, amalul jawari. Yang masuk pada ruang lingkup iman berupa amal, maka mencakup 3. Yang pertama adalah amalul qalbi, amal hati. Seperti apa amal hati? Kal mahabbati wal khaufi wal raja wal ragbah wal rahbah wal inabah wa tawakkul. Wa huwa inqiyadul qalbi, istislamul qalbi. Yang kedua, yang pertama amal adalah amal hati. Amal hati adalah tunduknya hati, menyerahnya hati, yang mencakup mahabbah, rasa cinta, khauf, rasa takut, rogbah, pengharapan, at-tawakkul, tawakal, al-inabah, kembali, dan mencakup di dalamnya khasyah, khauf, khasyah, rogbah. Yang masuk pada roja
rogbah. Maka ini dinamakan amalul qalbi, amal hati. Kemudian yang kedua adalah amalul lisan, amal lisan. Amalul lisan adalah kullu amalin la yuaddihi ila bilisan. Yang dimaksud dengan amal lisan adalah semua amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan lisan. Kat tasbih, kat tahmid, kat takbir, kat tahlil, kat qiraatil Quran wal adhkar. Yaitu setiap amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan lisan. Seperti bertasbih mengatakan subhanallah, bertahmid mengatakan alhamdulillah, takbir mengatakan Allahu akbar. Kemudian yang selanjutnya adalah tahlil, ucapan la ilaha illallah, qiraatul Quran, membaca Quran, berzikir seperti kita zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, zikir masuk WC, zikir keluar WC, zikir makan, minum, dan semua bentuk zikir. Maka ini dinamakan amalul lisan. Sedangkan yang ketiga adalah amalul jawari, amalul arkan, yaitu amal yang merupakan amal anggota badan. Amal anggota badan ini seperti kas sujud war ruku, seperti orang melakukan sujud, melakukan ruku, melakukan sholat, melakukan wudu, bertayamum, mandi janabah, berpuasa, ya, menunaikan ibadah haji, berumrah, al-masyu ilal masjid, seperti kita berjalan ke masjid. Maka ini dinamakan amalul jawari, amal anggota badan. Semuanya adalah iman. Jadi semuanya adalah iman. Itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan menurut orang murjiah, mereka tidak mengatakan amal bagian dari iman. Mereka mengatakan iman sempurna walaupun tidak beramal. Jadi walaupun orang itu tidak sholat, tidak puasa, imannya tetap sempurna gitu. Dan ini salah satu penyimpangan dari madhab murjiah. Karena murjiah artinya adalah takhirul amal an musamal iman. Itu orang yang mengeluarkan amal dari ruang lingkup iman, tidak memasukkan amal bagian dari iman. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan iman dengan amal dalam banyak ayat. Innal ladzina amanu wa amilu sholihat wa basyiril ladzina amanu wa amilu sholihat. Selalu ketika Allah menyebutkan iman, maka Allah menyebutkan gandengannya adalah amal, yang menunjukkan bahwa iman tidak sah tanpa amal dan amal tidak sah tanpa iman. Dan ini membantah kepada fikrah-fikrah, keyakinan-keyakinan yang mengatakan yang penting kan kita hati gitu. Yang penting kita menggambarkan Islam itu dengan amal. Maka ini menyimpang, ini murjiah. Ada orang juga yang mengatakan yang penting kita melaksanakan esensi Islam. Tidak perlu kita harus fanatik dengan keyakinan. Maka ini juga sama, menyimpang. Seperti orang-orang orientalis itu. Iman menurut ahli sunnah mesti bergabung kedua-duanya. Yaitu dikatakan oleh Imam Al-Muzani, salah seorang murid Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-iman wal amal qorinan. Iman dengan amal itu qorinan, artinya dua perkara yang harus bergandeng. La imana bila amalin. Jadi tidak ada iman tanpa amal. Wala amala biduni imani. Dan tidak akan dianggap amal tanpa iman. Jadi pada ada orang sekarang melaksanakan sendi-sendi Islam, ya, artinya bagian-bagian dari Islam, itu tidak akan diganjar sama Allah Ta'ala nanti yaumal kiamat tanpa iman, tanpa ikrar iman, tanpa ikrar Islam, tanpa mengimani kenabian Muhammad SAW, kerasulan Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diterima iman apa amalnya, karena dua perkara.
Nah, ini poin yang pertama, iman itu. Yang kedua, menurut ahli sunnah, al-imanu syu'abun wa darajat. Iman menurut ahli sunnah itu bercabang, dan iman itu bertingkat-tingkat. Jadi iman itu bercabang dan iman itu bertingkat. Sendi-sendi iman yang tadi disebutkan berupa iman qaulul qalbi, iman yang berkaitan dengan amalul qalbi, iman yang berkaitan dengan qaulul lisan dan amalul lisan, dan iman yang berkaitan dengan amal jawarih, itu adalah syu'abun, artinya bercabang. Iman itu bukan satu. Wadarojat, dan bertingkat, satu dengan yang lainnya berbeda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wasituna, fi riwayatin wasabuna syu'bah, a'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis Abu Hurairah. Beliau mengatakan iman itu 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Jadi dalam satu riwayat disebutkan 70, dalam satu riwayat dikatakan 60. Dan tidak bermasalah dua riwayat ini, karena yang sedikit masuk yang banyak masuk kepada yang sedikit. Paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah memindahkan duri dari jalan. Ini menunjukkan syu'abul iman, artinya cabang-cabang iman itu juga memiliki derajat, tingkatan, tidak sama keutamaannya. Karena menunaikan sholat tidak sama seperti memindahkan duri dari jalan. Sebagaimana dari sisi menguranginya nanti kita jelaskan. Orang yang meninggalkan sholat beda dengan orang yang ketika ada duri di jalan tidak dipindahkan. Karena orang yang meninggalkan sholat kan diancam dengan kalimat kufur. Sejumlah para ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat tidak dianggap imannya. Walaupun jumhur ulama dari imam yang 4, itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat selama meyakini sholat itu wajib, maka dia masih dianggap iman walaupun dia tidak sholat. Itu menurut imam yang 4. Menurut imam yang 3, kalau Imam Ahmad berkata orang yang meninggalkan sholat walaupun dia meyakini wajibnya sholat dianggap kafir. Maka otomatis menunaikan sholat keutamaannya beda dengan memindahkan duri dari jalan. Dan orang yang meninggalkan sholat hukumannya, ancamannya beda dengan orang yang ketika lewat ada duri di jalan atau ada kayu menjulur, dia tidak empati, lewat aja. Dari sisi cacat imannya beda. Orang yang meninggalkan sholat cacat imannya besar. Orang yang tidak melakukan perkara yang mustahab tadi berbeda. Jadi iman itu syu'ab. Maka dengan itu Allah Ta'ala dan baginda Nabi SAW menggambarkan iman itu seperti pohon. Bahkan digambarkan kasyajaratin nakhal, seperti pohon kurma. Dalam surah Ibrahim ayat 24-25 Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Allah berfirman, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, yaitu kalimat iman, kalimat la ilaha illallah, itu seperti pohon yang baik, pohon yang agung, yang akarnya menancap ke bumi dan pangkalnya menjulang tinggi ke langit, yang mendatangkan buah dalam setiap musimnya. Ini digambarkan bahwa iman itu syajarah. Maka ada buku yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Sa'di, judulnya adalah Syajaratul Iman, yaitu pohon iman.
Yang menunjukkan iman itu ada usulnya, ada puruknya, ada cabangnya. Jadi iman ini bertingkat, iman ini bercabang. Syu'abun wa darajat. Itu pendapat ahli sunnah. Sehingga kita akan paham bagaimana bertambah dan berkurang nanti. Yang ketiga, ahli sunnah mengatakan al-iman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Di sini kita paham iman itu bercabang dan iman itu bertingkat. Demikian juga kufur. Kufur itu bercabang. Kufur itu bertingkat. Jadi kekufuran itu bertingkat. Sama seperti iman. Lalu ahli sunnah sepakat al-iman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan sebab taat dan berkurang dengan sebab maksiat. Maka setiap bentuk satuan iman yang itu merupakan awamir wa nawahi, merupakan perintah Allah dan larangan Allah, itulah yang akan menyebabkan orang iman bertambah imannya. Rukun Islam yang 4 setelah kalimat syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Maka amalan yang 4 ini menjadi sebab bertambahnya iman. Jadi kalau orang salat bertambah imannya. Kalau orang yang memiliki harta zakat dizakati berarti bertambah imannya. Kalau orang melakukan puasa Ramadan, maka bertambah imannya. Bagi orang yang memiliki kemampuan, harta dan kesehatan untuk ibadah haji, dan dia pergi ibadah haji, maka bertambah imannya dengan sebab menunaikan rukun Islam yang 4 ini. Kemudian akan bertambah dengan sebab menunaikan mustahabatnya. Orang yang sholat 5 waktu, kemudian dia sholat qobliyah, sholat ba'diyah, maka bertambah imannya. Dan akan berbeda dengan orang yang tidak menunaikan sholat ba'diyah dan qobliyah. Orang yang menambah lagi sholatnya, sholat malam. Orang yang menambah lagi sholatnya, sholat tahiyatul masjid. Orang yang menambah lagi sholatnya, sholat duha, maka akan berbeda dengan orang yang hanya menunaikan sholat qobliyah dan ba'diyah. Karena setiap satuan amal soleh akan menambah iman seseorang. Dan demikian sholat yang sama akan berbeda sisi penambahan imannya. Dari sisi apa? Kita sholat asar tadi dengan sholat yang sama, rokaatnya sama, kaifiyahnya sama. Tapi akan berbeda satu dengan yang lainnya dari berbagai sisi. Contohnya apa? Nilai khusyuknya. Ada yang ketika sholat jadi ingat dagang, jadi ingat kerjaan di rumah. Berbeda dengan orang yang dia inkito dari semua kesibukan dunia dan dia menghadap kepada Allah. Beda pahalanya dan beda bertambah imannya. Orang yang sholat paham kepada makna zikirnya. Dia paham kepada zikir-zikir yang ada di dalamnya dari bacaan Qur'annya, sehingga timbul robbahnya, khasyahnya. Bukti perbedaan orang memahami tentang bacaan sholat banyak. Ada beberapa mustami yang tanya, Ustadz, boleh nggak kalau kita meminta rizki ketika sholat? Ini orang bertanya seperti ini menunjukkan dia tidak tahu apa yang dibaca dalam sholat dan makna dalam sholat. Kalau ingat, kita tahu kan doa di antara 2 sujud, Rabbik firli warhamni wajburni warzuqni. Jadi Nabi SAW mengajari kita agar minta rezeki dalam sholat. Kalau ada orang tadi bertanya, Ustadz boleh nggak minta rezeki dalam sholat? Menunjukkan dari kecil sampai besar, sampai tua sholat tidak ingat dalam sholatnya ada kata-kata warzuqni, kan meminta rezeki. Nabi SAW mengajari kita agar kita minta rezeki. Menunjukkan bahwa kita pun berbeda satu dengan yang lain.
ketika sholat, nilai sholatnya adalah berbeda. Dengan apa? Nilai pahamnya terhadap apa yang kita baca. Maka perbedaan nilai imannya. Dan akan dibedakan juga nilai dari sisi kekuatan iman. Dari sisi apa? Dari sisi seorang mukmin itu paham tentang sholat dari nilai perintahnya. Di antara kita ada orang yang sholat karena kebiasaan aja. Ini asar sholat, ini maghrib sholat, datang isya sholat, datang subuh sholat. Dengan orang yang setiap sholat dia mengaitkan diri dengan Allah, bahwa Allah yang memerintah. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Gitu kan? Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholat. Beda enggak? Beda. Nilai khosyahnya beda, nilai khusyuknya beda, nilai ingkiyatnya beda. Jadi iman bertambah dengan taat. Tapi satu ketaatan pun akan berbeda nilai bertambahnya satu dengan yang lainnya, karena nilai pemahaman terhadap perintah itu. Bahkan ketika para bapak, para ibu, para jamaah, antum semua baca ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kamu dan mengangkat beberapa kali lipat derajat orang yang berilmu di antara orang beriman. Kenapa Allah mengangkat derajat orang berilmu dari orang beriman yang sama beriman tapi dibedakan derajatnya? Contohnya sholat. Antum sholatnya orang awam dengan sholatnya orang berilmu pahalanya akan beda. Kenapa? Kalau antum sholat, kenapa takbiratul ihramnya begini? Karena kata ustad begitu, ini hadisnya. Cara ruku, cara sujud. Tapi antum sholat itu terima jadi dari penjelasan ustad kan itu. Sementara ustad atau orang alim meneliti keberadaan hadis tentang sifat sholat, mengungkap Sahih Bukhari, mengungkap Sahih Muslim, mencari Sunan Tirmidzi, mencari Sunan Nasa'i, bahkan diklasifikasikan yang sahihnya, yang dhaifnya, bahkan mencari makna dari setiap hadis itu. Maka perjalanan antum sholat dengan perjalanan orang alim sholat itu berbeda. Kenapa? Karena nilai ilmu yang berbeda, nilai usaha yang berbeda. Itulah yang dinamakan amal mengangkat iman. Jadi perbedaan. Karena iman itu syu'ab, darajat. Dan iman berkurang dengan sebab maksiat. Sama. Nilai pengaruh maksiat kepada iman itu tergantung tingkatan keburukan maksiat. Maksiat kepada Allah tidak sama. Nah, ini poin yang sangat penting. Kita tidak akan tamatkan ini nanti di ujungnya kan, tentang bertambah iman dan berkurang. Tapi kita imani dulu bahwa iman bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Yang berikutnya akidah ahli sunnah mengatakan apa? Ahlul iman yatafadalu wa yatafawat. Keyakinan ahli sunnah bahwa ahlul iman itu bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Orang beriman tidak ada dalam satu tingkatan. Kita yang kumpul di sini, kita juga tidak bisa tahu siapa yang paling sempurna imannya mana. Kita tidak akan mengklasifikasi itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengklasifikasi kita. Di mana ahlul tauhid, ahlul iman itu ada dalam 3 tingkatan manusia. Disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, as-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun bil khairat. Yaitu orang yang selalu terdepan, terdahulu dalam semua kebaikan. Yang kedua adalah muqtasid, pertengahan.
Yang ketiga adalah dhalimul nafsi, orang yang mendolimi dirinya. Atau pembagian dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Waqi'ah, Allah membagi orang beriman, ahlul kiblah, ahlul tauhid, yang tidak dihukumi keluar dari Islam, itu ada 3. Yaitu apa? As-sabiqun as-sabiqun, ashabul yamin, ashabus shimal. Nah, jadi orang beriman itu berderajat, bertingkat. Yang dinamakan sabiqun as-sabiqun adalah orang yang menunaikan semua kewajiban, menjauhi semua yang dilarang Allah, menunaikan mustahabat, menjauhi makruhat, sempurna. Jadi kalau tadi sholat bukan hanya sholat wajib, bukan hanya sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam. Puasa bukan hanya puasa Ramadan, puasa 6 hari setelahnya di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Daud, puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid. Maka dinamakan sabiqun as-sabiqun. Tapi kelompok yang kedua adalah orang yang hanya menunaikan perkara yang wajib dan menjauhi perkara yang haram, tapi dia kurang dalam menunaikan perkara yang mustahab, dan terkadang dia melakukan perkara yang makruh. Maka dia muktasid pertengahan. Jadi orang pertengahan ini muktasid. Sedangkan yang ketiga adalah yang dinamakan dhalimul nafsi, ataupun dinamakan asyabus siman, yaitu man waqa'a 'alal ma'asi imma bitarkil wajibat atau birtikabil muharramat. Yang ketiga adalah orang yang dinamakan dolim kepada dirinya, asyabus siman. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang terjerumus kepada maksiat, terjerumus kepada dosa. Bagaimana orang terjerumus kepada dosa? Imma tidak melakukan apa yang diperintah, atau dia melakukan sesuatu yang dilarang. Ya, seperti umpamanya ya, orang tidak menunaikan zakat, orang tidak puasa. Ini kabair, dosa besar. Tidak melaksanakan apa? Perintah. Atau dia terjerumus kepada maksiat. Seperti dosa besar apa? Berzina, mencuri, minum khamr, makan riba. Itu kabair, dosa besar. Maka bentuk taat akan menambah iman, bentuk maksiat akan mengurangi iman. Otomatis akan mengurangi kesempurnaan iman seseorang itu, dan akan membedakan tingkatannya. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyediakan surga pun berbeda, sebagaimana Allah menyediakan neraka berbeda. Karena iman itu bertingkat, ahlul iman berbeda, kekafiran berbeda, maka tempatnya pun dengan keadilan dibedakan Allah Ta'ala. Contohnya apa dalam Quran? Kita lihat surga itu ada 4. Jadi surga itu ada 4. Ada 4 surga yang disediakan Allah berdasarkan surah Ar-Rahman. Waliman khafa maqama rabbih jannatan wa min dunihima jannatan. Jadi dalam ayat yang pertama Allah mengatakan bagi orang-orang yang takut akan kedudukan Allah, akan azab Allah, maka Allah menyediakan 2 surga. Dan selain 2 surga, Allah menyediakan lagi 2 surga. Tapi 2 surga itu berbeda. Nah, perhatikan 2 surga berbeda. Kata Nabi SAW, jannatani min dahabin aniyatuhuma wa ma fiha. Jadi Nabi SAW mengatakan 2 surga terbuat dari emas. Semua ornamennya, perkakas yang ada di dalamnya, gelasnya, piringnya, cereknya, ornamen-ornamennya terbuat dari emas. Makanya kita dilarang di dunia ini menggunakan emas, ya, untuk gelas
dan piring. Maka kata Nabi sallam, lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Bagi mereka, siapa mereka ini? Orang-orang kafir itu di mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, fid dunya wa lakum fil akhirah, dan bagi kamu itu di akhirat. Maka barang siapa yang menggunakan emas dan perak di dunia untuk gelas, piring, Allah akan mengharamkannya nanti yaumul qiyamah. Para lelaki yang menggunakan emas di dunia dan menggunakan sutra di dunia itu diharamkan nanti yaumul qiyamah. Karena Allah menyediakan bagi laki-laki untuk di akhir saja emas dan sutra. Perempuan boleh menggunakan emas, perempuan boleh menggunakan sutra. Wajanatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan 2 surga lagi terbuat dari perak. Jadi terbuat dari perak. 2 surganya lagi. Untuk siapa katanya? Yang pertama as-sabiqun as-sabiqun. Yang pertama adalah untuk sabiqun as-sabiqun. Yang perak siapa? Ashabul yamin. Adapun ashabul ma'asi, orang yang pihak ketiga itu tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Allah akan mengadabnya, Allah akan memberikan ampunan, nanti dibahas di ujung. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala menyediakan 8 pintu surga. Tapi orang masuk surga berbeda-beda. Ada yang masuk surga sekaligus tanpa kesulitan di arasatil kiamat. Ada yang masuk surga mendapatkan ujian-ujian di arasatil kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'una alfan min ummati yadkhuluna jannata min ghairi adabin wala hisabin. Humul ladzina la yasarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi SAW mengatakan ada 70.000 orang di antara umatku, dia masuk surga dengan tanpa adab dan tanpa hisab. Karena dihisab itu sulit ya, ketika matahari mendekat 1 mil. Tapi ada 70.000 mereka jalan tol langsung ke surga, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Adalah orang yang menyempurnakan ketawakalannya kepada Allah, sehingga menghindari 3 amalan yang mencacati iman dan tauhid. Pertama, tidak minta diruqyah, bukan haram ya minta diruqyah. Tapi kalau orang minta diruqyah ke orang alim atau ke siapa, boleh kita meminta diruqyah, hukumnya boleh. Tapi hilaful aula, tapi menyelisih yang lebih utama. Kata para ulama, kenapa? Ada kemungkinan cacat iman, cacat tauhid orang yang meminta diruqyah. 1, umumnya orang yang meminta diruqyah karena dia tidak sikoh kepada Allah. Ada orang mengatakan, ya Allah tidak akan mengijabah doa saya. Jadi udah buruk sangka sama Allah gitu kan, sehingga mencacati imannya. Yang kedua, buruk sangka kepada pribadi. Dia mengatakan orang yang seperti saya tidak mungkin doanya akan diterima. Maka mencari koneksi orang soleh untuk mendoakan dirinya, dan dia buruk sangka kepada diri. Yang ketiga, ada bahaya. Terkadang ketika orang alim meruqyah kemudian sembuh, seolah-olah yang menyembuhkan orang alim bukan Allah, ya. Dan ini berbahaya kepada tauhid kita. Nilai tawakal kepada Allah, nilai bergantung kepada Allah berkurang. Wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan kai. Kenapa? Bukan tidak boleh, bukan arti haram. Boleh berobat dengan kai. Tetapi menggambarkan kata para ulama, orang yang berobat dengan kai itu ingin jalan tol cepat sembuh gitu. Orang yang ketika ditimpa musibah, sakit, ingin cepat sembuh, menunjukkan ada musabar. Dia tidak sabar dan tidak menerima akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkurang imannya dengan sebab itu. Yang ketiga, tatoyur, menisbatkan sial kepada selain Allah. Salah satunya adalah kepada burung. Kalau kita di Indonesia barang banyak ya, tatoyur dengan burung. Seperti di Indonesia ini dengan burung hantu. Kalau ada burung hantu seolah-olah bawa sial. Dan tatoyur juga kadang-kadang di Indonesia dengan kupu-kupu. Ada kupu-kupu berarti ada tamu gitu ya.
Terkadang tatoyur dengan suara burung. Entah sama nggak di sini di Boyolali. Kalau di Jawa Barat di Sunda namanya cingcung cuing. Itu pertanda ada yang meninggal. Cingcung cuing, wah itu di atas rumah, wah ada yang meninggal. Itu namanya tatoyur. Nah, orang yang memiliki sifat yang tiga ataupun terkontaminasi akidahnya dengan salah satu yang tiga, itu tidak akan masuk surga sekaligus. Tapi yang bebas dan tawakal, maka akan masuk surga. Nah, menunjukkan tempat kita di surga berbeda karena imannya berbeda. Allah menyediakan 8 pintu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Menunjukkan pintu surga itu banyak. Dan pintu surga 8. Dan orang beriman ada 2 tipe, ada 2 kelompok. Ada yang bisa masuk ke semua pintu, ada yang masuk dengan salah satu pintu yang 8. Berarti beda, tergantung imannya, menyempurnakan iman enggak. Dan 8 pintu itu berkaitan dengan nama amal. Makanya ada pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad, ya. Kemudian pintu royan untuk yang puasa, pintu aiman untuk ahlu tauhid, kemudian pintu yang paling tengah ausatul bab itu untuk yang berbakti kepada orang tua. Disebutkan nama-nama pintu. Menunjukkan di sini identik bahwa kedudukan kita di surga berkaitan dengan kedudukan iman dan amal soleh kita di dunia ini. Maka ahlu sunnah mengatakan apa? Ahlul iman yatafawatu wa yatafadhal. Dan yang terakhir sangat penting di sini usulnya. Sebelum kita menutup tentang bagaimana iman bertambah, ahli sunnah mengatakan sahibul ma'asi, sahibul maksiyah, alladzi duna kufrin wa syirkin tahta masyiatillah mu'aduna binnar ghairu mukhalladina binnar. Ini sangat urgen supaya dipahami ahlu sunnah itu tidak takfiri gitu. Faidah yang terakhir, ahli sunnah meyakini pelaku maksiat, pelaku dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil, yang mana dosa itu bukan dosa dalam ruang lingkup syirik yang mengeluarkan dia dari Islam, bukan dosa dalam ruang lingkup kufur yang mengeluarkan dia dari Islam, maka ahli sunnah meyakini apa? Mereka tidak dikafirkan dengan sebab dosanya. Kita meyakini bahwa mereka diancam dengan hukuman Allah. Mu'ad artinya diancam, tapi belum tentu harus diadab. Maka dinamakan mu'ad. Ghairu mukhalladina finnar, dan mereka tidak akan kekal di neraka. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyelisih akidah Khawarij dan akidah Mu'tazilah. Jadi orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan maksiat, baik dosa besar ataupun dosa kecil, itu dikatakan mukmin, tapi naqisul iman. Mukmin tapi imannya kurang. Mereka terancam dengan hukuman-hukuman Allah, baik hukuman di dunia atau hukuman di alam kubur atau hukuman di arasatul kiamat, atau bahkan akan dimasukkan dulu ke neraka. Maka ahli sunnah mengatakan mu'ad. Kenapa dikatakan mu'ad? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaku maksiat tidak boleh diilzam oleh kita ke neraka. Jadi antum tidak boleh begini. Ini ada orang melakukan maksiat, melakukan zina, minum khamr, atau dia bahkan pelaku riba. Kita tidak boleh mengatakan, wah
ini penghuni neraka. Tidak boleh. Dalam akidah ahli sunnah. Kenapa kita tidak boleh mengatakan itu? Karena ada yang tersembunyi bagi kita, yaitu dua hal yang tersembunyi bagi kita. Pertama, kita tidak tahu, mungkin orang itu punya amalan yang baik yang tersembunyi pada dia yang bisa menghapus dosa besarnya, sehingga Allah mengampuninya. Yang kedua, kita tidak tahu akan kemurahan Allah, akan toleransi Allah nanti yaumul qiyamah. Karena Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka ahlul ma'asi tahta masyiatillah. Ahlul ma'asi itu di bawah kehendak Allah. Jadi kita tidak boleh ada ahlu maksiat yang kita lihat dohirnya di dunia melakukan maksiat, kemudian kita memastikan dia ke neraka. Tidak boleh bagi ahli sunnah. Kenapa tidak boleh? Tadi alasannya ada dua. Yang pertama, ketidaktahuan kita akan semua amal dia. Kita tidak bisa meliputi orang tentang amal-amalnya. Allah tahu, kita tidak tahu. Ada amalan-amalan yang tersembunyi bagi orang itu, melaksanakan berzina tapi dia punya amal yang bisa menghapusnya, atau ditimbang lebih banyak kebaikan daripada keburukannya. Dan dalam hadis sudah diberikan contoh kan, seorang pezina yang memberi makan kepada seekor, yang memberi minum kepada seekor anjing, Allah memasukkan dia ke surga. Yang kedua, karena kita tidak tahu ada dalam hak Allah, ada dalam iradah Allah, ada dalam masyiah Allah, Allah untuk mengampuni hambanya dari ahlu tauhid yang berdosa. Yaghfiru may yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah mengampuni yang dikehendaki Allah, Allah mengadab siapa yang diadab, yang ingin diadab oleh Allah. Maka ahli sunnah tidak serampangan. Dan ahli sunnah tidak mengkafirkan orang karena melakukan maksiat, karena melakukan dosa. Tapi kita wajib untuk beramar ma'ruf dan mengingatkan orang yang melakukan maksiat. Itu betul, kita wajib untuk memberikan peringatan. Karena dalam hadis dikatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bil qalbihi, fadzalika adabul iman. Dan ini keyakinan kita ahlu sunnah. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang terakhir, kita yakin iman itu bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Bagaimana agar iman kita bertambah? Bagaimana agar iman kita bertambah, terkhusus di masa-masa kita fitnah hari ini? Di masa begitu dahsyatnya keburukan hari ini, sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis, badiru bil a'mal fitanan ka qit'atil lailil mudlima yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahum bi'aradi minad dunya. Baginda Nabi SAW mengatakan, bersegeralah kalian kepada amal. Artinya kita tidak boleh taswif. Apa itu taswif? Menangguhkan untuk melakukan kebaikan, menangguhkan untuk melakukan taat, menangguhkan untuk kita beristighfar, menangguhkan kita untuk bertobat. Jangan cepat-cepat. Sebelum datang fitnah, bagaikan potongan malam gelap gulita. Kata Nabi SAW, mungkin saja orang paginya mukmin, sorenya udah kafir, karena dahsyatnya fitnah di waktu-waktu itu. Mungkin saja seorang mukmin sorenya masih beriman, pagi-paginya telah kafir, menunjukkan dahsyatnya kekufuran di waktu malam juga. Artinya tidak ada celah hari, menit, detik kita tidak berhadapan dengan fitnah, kita tidak berhadapan dengan keburukan, kita tidak berhadapan dengan maksiat,
Kita tidak berhadapan dengan penyimpangan. Setiap saat kita akan berhadapan dengan semua ujian itu. Badiru bil a'mal fitanan kakit anti lailil muslim. Lalu bagaimana kita itu menambah iman kita, dan agar bertambah iman, dan agar kita kokoh iman? 1 sampai 3 itu dalam satu prinsip. Bagaimana kita beriman, dan bagaimana bertambah iman kita, dan bagaimana kita bisa kokoh dalam iman, yaitu thalabul ilmi nafi wal hirsu alaihi wa julusu ahlil ilmi wa mujalasatu ahlil khairi. Ini 3 perangkat yang wajib kita lewati agar kita bertambah iman dan kokoh iman kita. Yang pertama, mencari ilmu yang bermanfaat. Punya kesemangatan dalam thalabul ilmi, punya kesemangatan dalam belajar. Bahkan seyogianya orang mukmin melihat ilmu lebih mulia dari dunia dan seisinya. Duduk dengan orang-orang yang berilmu, mujalasah dengan orang yang berilmu, dan yang ketiga duduk dengan orang-orang yang baik. Dengan orang-orang yang baik. 3 ini adalah hal yang penting dalam semua detik hidup kita. Oleh sebab itu baginda Nabi SAW memberikan contoh dalam sebuah sejarah yang ketiga komponen ini ada di situ. Nabi SAW menceritakan, kana fiman kana qablakum rajulun yaqtulu tis'atan wa tis'ina rajulan. Kata baginda Nabi SAW, dulu ada orang yang membunuh 99 orang. Pembunuh, ahlu maksiat, berada dalam dosa sangat besar. Sudah membunuh 99. Fa'arada an yatuba, maka dia ingin bertaubat. Fadallahu ila rohibin, lalu dia ditunjukkan kepada seorang rohib. Rohib itu orang yang soleh, ahlu ibadah, tapi sempit ilmunya. Lalu dia bertanya, aku ini telah membunuh 99 orang. Adakah pintu taubat bagiku? Maka si rohib ini menjawab dengan atifiyat, menjawab dengan perasaan, bukan dengan dalil. Dia berkata, mana mungkin, katanya, Allah mengampunimu. Akhirnya orang ini putus asa, maka dibunuhlah si rohib itu, sehingga menjadi 100 orang yang dibunuh. Tidak lama kemudian terbetik dalam hatinya untuk bertaubat lagi. Fadalahu ila a'lami ahlil ard, lalu dia ditunjukkan kepada orang yang paling berilmu dari penduduk bumi di waktu itu. Ditunjukkan kepada orang alim. Lalu dia bertanya, aku telah membunuh 100 orang, bertambah 100 orang aku bunuh. Adakah pintu taubat bagiku? Maka orang alim ini bijak, dia berkata, mahala bainaka wa baina taubah. Apa yang menghalangi kau dengan taubat? Karena Allah menerima taubat mukmin. Tapi dia berkata, walakin la tarji ila baladik, fa inna baladaka baladun su, idhab ila baladin kada wa kada, fa inna hunaka unasun ya'buduna Allah fa'budhu ma'ahu. Lalu kata orang alim itu, Allah membuka pintu taubat bagimu. Tapi kalau engkau ingin istiqomah dalam imanmu, dalam taubatmu, jangan pergi pulang ke negerimu, karena negeri kamu negeri yang jelek. Kampung di situ banyak maksiat. Pergi ke sana tuh, ke kota anu, di sana ada orang-orang soleh, maka beribadahlah dengan mereka. Lalu orang ini berjalan dan meninggal dunia sebelum sampai ke kota yang dimaksud. Lalu berseterulah 2 malaikat, malaikat rahmat dengan malaikat adab. Kata malaikat adab, dia telah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, enggak, dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka datanglah malaikat yang ketiga. Kata dia, ukur di mana dia berada. Fi ardil khair atau fi ahdisar. Dia berada di tanah yang penghuninya orang-orang soleh atau di tanah yang penghuninya orang-orang buruk. Maka didapatkan dia sejengkal tanah berada di tanah yang penghuninya ahlul khair. Maka diambil oleh malaikat rahmat. Dalam cerita hadis ini menunjukkan 3 poin yang tadi.
Pertama, orang yang ingin beriman dan ingin beristighfar dan ingin soleh itu tidak mungkin tanpa ilmu. Maka di dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin baik, maka Allah akan menjadikan dia berada dalam kefakihan. Kedua, dalam hadis itu menunjukkan kalau yang menjadi tempat bertanya kita adalah orang berilmu, kita akan terjaga dalam iman, terjaga dari keburukan dan terjaga dari kesesatan. Oleh sebab itu teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, pastikan orang yang memberikan fatwa kepada kita orang berilmu, bukan penceramah dan bukan dukun gitu ya. Kan tidak sedikit orang yang ingin religi tapi yang ditanyanya bukan orang berilmu gitu kan. Seperti tadi, orang ingin taubat dan meninggalkan maksiatnya, tapi yang ditanya bukan orang berilmu, jadi bertambah dosanya karena bukan orang berilmu. Yang ketiga, di dalam hadis ini menunjukkan keistiqomahan dan kekuatan iman itu ketika yang jadi teman kita adalah orang soleh. Maka di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, tidak ada sesuatu kenikmatan dunia yang didapatkan oleh seorang laki-laki yang melebihi istri yang soleh. Jadi kalau kita udah punya iman, semua karunia dunia, jabatan, harta yang banyak tidak ada apa-apanya daripada istri yang soleh yang membantu kita dalam iman. Demikian Nabi SAW mengatakan, apabila datang kepada kita sebagai orang tua, maksudnya dalam hadis itu, kalau ada orang yang melamar kepada kita, melamar anak kita, dan yang melamar itu adalah anak soleh, laki-laki yang soleh, lalu kita menolaknya, maka akan terjadi kerusakan. Kenapa? Karena kebaikan bagi putri kita adalah suami yang soleh. Kalau tidak soleh, tidak mungkin akan mempertahankan imannya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menikah, maka dia telah disempurnakan setengah imannya, maka hendaklah ia menyempurnakan iman setengahnya lagi. Itu menunjukkan kalau kita punya teman yang soleh, itu setengah keimanan kita telah ada dalam diri kita, karena kita dijaga iman kita. Ya, maka pastikan ketika kita memilih calon istri yang soleh, kalau para ummahat atau para akhwat akan mencari calon suami, suami yang soleh, karena itu adalah merupakan hal yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan ini adalah ilmu, orang berilmu, ya, orang soleh. Dan ini menjaga iman kita, menjaga iman kita. Kemudian yang keempat, saya akan ambil lagi keempat ilmu, tapi ini ilmunya saya akan rinci, ilmu yang bisa menambah iman. Ilmu yang menambah iman kita itu ada 3 sisi ilmu. Jadi ilmu yang mana yang akan menambah iman kita? Pertama adalah ilmu bi asma'illahi wa sifatihi. Ilmu terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Di antara nama-nama Allah ada 99 nama, man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang ahsaha maka dia akan masuk surga. Saya akan berikan contohnya tentang makrifat kepada nama Allah. Itu akan menjaga iman kita dan menambah iman kita. Imam Ibrahim Ibnu Adham, beliau berkata, kalau ada orang akan melakukan maksiat, dialoglah dengan dia dalam 5 perkara. Dan ini semuanya berkaitan dengan sifat Allah, dengan nama-nama Allah. Jadi kalau ada orang akan melakukan maksiat, coba dialog dengan 5 perkara. Pertama, jika ada orang akan melakukan maksiat, katakan kepada dia, silakan Anda maksiat jika Anda mendapatkan rizki dari selain Allah. Ada enggak rizki yang datang dari selain Allah? Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha.
Apakah tidak malu kita diberi rezeki Allah lalu kita maksiat kepada Allah? Yang kedua, jika ada orang akan melakukan maksiat, bilang kepadanya, silahkan melakukan maksiat di bumi yang bukan milik Allah, di tanah yang bukan milik Allah. Ada nggak bumi yang bukan milik Allah? Nggak ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah semuanya. Kalau antum melakukan dosa, melakukan keburukan di rumah orang tua, di rumah kontrakan, kan kita juga malu. Masa kita tidak malu bersama Allah yang memiliki bumi ini, kita maksiat di bumi Allah? Yang ketiga, bilang, ini tidak akan ada cerita Paridi Sambo. Jika paham poin ketiga apa? Nggak ada orang-orang manipulasi hukum, ya, dan sebagainya. Tanya, silakan maksiat di tempat yang Allah tidak tahu, yang Allah tidak mengetahui, kita tidak ada. Innallaha bikulli syai'in alim. Bahkan dalam surah Al-Hasyr Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Agung sekali ayat itu. Allah memerintahkan kita takwa sampai 2 kali, menunjukkan urgensi takwa. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan nih ayatnya. Lihat olehmu tentang hari esok. Artinya apa? Kita tidak boleh melakukan amalan yang esoknya esok hari Senin. Bukan. Bukan esoknya adalah bulan Sya'ban. Bukan esoknya adalah bulan Februari. Maret ya. Karena sekarang udah Februari, udah masuk belum? Besok ya? Belum. Bukan. Mungkin ketika kita melakukan maksiat kezaliman, jadi mafia hukum atau apa gitu ya, hari ini masih kita tersembunyi. Tapi di alam kubur, di arasatil kiamah, apa kita bisa tersembunyi? Enggak bisa tersembunyi. Akan diperlihatkan. Maka ingat, kalau kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, akan dihisabnya setelah kita mati. Itu yang paling berat. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Kemudian apa ujungnya? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kita perbuat. 3, 2 lagi. Yang keempat, kata Ibrahim bin Adham, jika ada orang akan melakukan maksiat, tanya kepada dia, bisakah kamu bernego dengan malakul maut untuk menangguhkan kematianmu? Sehingga ketika datang malaikat mengatakan, aku akan bertaubat, aku akan beramal besok, Allah berfirman, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak ada pengakhiran sedetik pun. Yang kelima, kata Imam Ibrahim bin Adham, katakan kepada pelaku maksiat, jika kamu ingin melakukan maksiat, kasih pertanyaan, apakah engkau bisa bernego dengan malaikat Zabaniyah di arasatul kiamah yang akan menyeret orang kafir dan pelaku maksiat, khuduhu fagullu tsummal jahim sallu, diseret, dibelenggu, nanti dilempar ke neraka. Apa ada orang yang bisa nego dengan malakul maut? Apa ada orang yang bisa bernego dengan malaikat Zabaniyah? Enggak ada. Maka pastikan tidak boleh melakukan maksiat di dunia ini, dan jagalah iman kita, kan itu. Itu makrifat yang pertama. Kedua, makrifat kepada apa? Makrifat terhadap hikmah dari semua perintah Allah. Artinya kenapa orang muslim itu menyenangi berhukum dengan hukum Islam? Karena kita yakin semua hukum Islam itu menciptakan keamanan dan kedamaian. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pastikan oleh kita melaksanakan Islam akan menjamin kedamaian Indonesia. Melaksanakan sendi-sendi Islam akan menjamin kedamaian ketentraman negara ini. Tidak ada satu perintah dalam syariat Islam
yang berkonsekuensi akan membuat kekacauan. Nggak ada. Kok orang kencing juga diatur, tidak boleh di lubang yang memungkinkan itu mengganggu jin. La yabulan ahadukum fil hujr fa innaha masakinul jin. Janganlah kamu kencing dalam air di lubang. Karena di situ adalah tempatnya saudara kamu jin. Bangsa jin saja tidak boleh diganggu, apalagi sesama manusia. La yabulana ahadukum fil ma'idaim, janganlah kamu kencing di air yang tergenang. Kan jelas ya. Islam itu menjaga, jangankan mengalirkan darah. Ya. Salat Jumat, antum tahu nggak di salat Jumat ada aturan di salat Jumat? Salah satunya tidak boleh bikin taklim di masjid atau bikin kegiatan di masjid yang akan mengganggu orang zikir. Tidak boleh. Kita lewat masjid kita Jumatan tidak boleh mensela-sela orang lagi duduk sholat ataupun lagi zikir. Kita lewat ke depan. Duduklah di tempat kita sampai duduk. Itu dalam aturan Islam. Gak mungkin ngebom gitu ya orang Muslim. Itu orang dungu. Itu orang tolol saja yang tidak paham Islam, sendi-sendi Islam. Kalau orang paham Islam nggak mungkin. Ya, semuanya. Islam itu indah. Ya. Bahkan coba kita keindahan. Orang berjenggot, maaf ya. Apa dosanya orang berjenggot? Kalau kita jadi tentara ataupun jadi polisi jenggot panjang, apa susahnya? Apa aibnya? Ataupun apa mengganggu gitu? Apa untuk profesi itu kan tidak mengganggu. Menambah kegantengan daripada orang yang klimis kan tidak ganteng. Orang celana di atas mata kaki walaupun itu ada perbedaan terserah ya. Tapi apa mengganggunya untuk orang itu punya skill lalu celananya di atas mata kaki akan lebih bersih kan daripada orang yang keinjak-injak. Ya. Kenapa? Karena Islam itu tidak memerintahkan sesuatu kecuali indah. Bahkan saya akan memberikan contoh sebagai kalimat terakhir di sini sebelum pertanyaan. Coba indah ya dalam Islam itu. Kenapa dalam Islam itu ada khitbah ketika kita akan menikah? Jangan mentang-mentang antum merasakan saya itu orang mukmin soleh itu. Ya, apa? Saya tidak peduli lah mau cantik mau apa gitu ya. Tapi Islam itu sangat menjaga gitu. Lihat dulu katanya. Kenapa? Karena Islam itu menciptakan keindahan dalam berumah tangga. Dalam Islam kan ketika antum melihat bergembira melihat istri itu, melihat wajahnya bergembira, melihat kecantikannya bergerak hasrat kita gitu kan. Antum menikah ketika datang dengan istri tidak ada hasrat untuk menjimanya, bahaya dalam Islam. Maka diperintahkan lihat dulu, yang dengan melihat itu antum punya hasrat, itu Islam indah. Kemudian talak dalam Islam ada idahnya. Kenapa dalam talak ada idahnya? Supaya orang itu terkadang orang mentalak istrinya emosi ataupun mungkin pertimbangannya tidak utuh. Diberikan waktu 2 kali talak, diberikan waktu dengan idah agar berpikir itu. Itu keindahan Islam. Bahkan talak biasa kenapa 3 kali head? Kan 3 kali head. Sebagian para sebagian ahli, bahkan ini adalah orang Yahudi yang melakukan penelitian. Ternyata dikatakan bahwa jejak air mani laki-laki itu tidak bersih sehingga head 3 kali. Dalam rangka apa? Menjaga tentang nasab. Kalau sekarang umpamanya dicerai baru seminggu, tiba-tiba nikah, tiba-tiba hamil, anak siapa ini? Anak suami yang kemarin atau suami yang baru? Maka dalam Islam diciptakan agar adanya iddah. Untuk apa? Supaya steril. Ini teh bin siapa nih? Binti siapa kan? Artinya Pak, orang mukmin ketika paham akan hikmah maqasid syariat dari sebuah perintah Allah, itu bertambah imannya dan merasa tumanina kita melaksanakan setiap perintah Allah gitu. Beda dengan orang yang hanya dia melaksanakan tanpa paham itu. Dan itu ilmu akan hikmah keagungan dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala.
Karena dalam Islam itu kita tahu semua perintah Allah, semua larangan Allah itu jalbil masolih, daf'ul mafasid. Jadi menolak mafsadat, mendatangkan apa? Mador. Jadi tidak ada syariat Islam, tidak ada hukum-hukum Islam yang itu membuat tidak aman. Bahkan doa kita, doa. Antum tahu doa Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah dan di surah apa? Ibrahim. Wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Itu 2 kali doanya baladan amin. Hadis juga antum tahu hadis? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afin fi jasadihi indahu qutu yaumihi faqad hizat dunya bihadafiriha. Jadi kalau antum ingin hidup nyaman, cukup 3. 1, aman, tidak banyak gejolak. Maka Islam itu tidak boleh. Ketika melihat keboliman harus demo, karena tidak aman. Ya. Sampai aja nasihat dengan cara yang baik kan gitu. Tidak harus bikin huru hara. Tidak boleh kudeta dalam Islam. Ketika kita melihat keboliman, hadapilah kedoliman itu dengan amal soleh kan gitu dalam Islam. Yang kedua, sehat fisik. Yang ketiga, memiliki sesuatu yang cukup hari itu. Sebab yang ada di bank, yang ada di berangkas belum tentu milik kita besok ya, belum tentu milik kita. Tapi nikmat yang hakiki, nikmat aman, nikmat sehat, nikmat apa? Nikmat cukup hari itu, ya kan? Maka telah dikumpulkan dunia dan seisinya. Nah, kalau kita paham akan syariat Islam, itu indah dalam iman kita. Dan iman kita akan senantiasa bertambah dalam setiap kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ya. Barangkali demikian apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Dan tidak jelaskan semua inti berkaitan dengan bertambahnya iman. Apa itu? Oh iya. Iya. Silakan yang bertanya terlebih dahulu. Ya, silakan. Ini yang ingin bertanya. Ya, dari atas nggak apa-apa. Mudah-mudahan kedengar. Salam. Ya. Insyaallah. Pertama, hadis yang menyebutkan keutamaan sholat berjamaah tentunya banyak. Tapi hadis yang mengatakan keutamaan sholat berjamaah 40 hari berturut-turut, ya, menurut pendapat yang rajih hadis itu tidak sahih. Redaksi itu bukan tidak utama sholat berjamaahnya. Jadi bukan tidak utama sholat berjamaah. Tapi hadis yang mengatakan bahwa sholat berjamaah berturut-turut 40 hari maka akan dijamin ya dari penyimpangan. Itu hadisnya tidak sahih. Tapi keutamaan sholat berjamaah sangat jelas, sebagaimana dalam hadis yang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh dalam memahami agama itu bertumpu kepada satu hadis. Seandainya hadis tadi itu adalah sahih, tidak berarti bahwa orang yang sholat 40 hari berturut-turut itu akan selamat seperti yang dimana dalam hadis itu seutuhnya. Tapi selain orang itu melaksanakan sholat berjamaah, maka dia pun harus menyertakan amal-amal yang lain.
dan harus menghindari maksiat yang lain, bukan hanya sholat berjamaah. Seperti kalau ini hadis Nabi SAW mengatakan tentang Bilal, aku telah mendengar suara terompahmu di surga. Jadi aku telah mendengar engkau mondar-mandir di surga. Lalu ditanya, amalan apa sih yang menyebabkan kamu masuk surga? Lalu dikatakan, tidaklah aku batal kecuali aku wudhu, dan tidaklah aku wudhu kecuali aku melaksanakan sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat syukrul wudhu. Tidak berarti orang masuk surga hanya dengan syukrul wudhu, mesti bertauhid, mesti menjaga rukun Islam dan yang lainnya. Sehingga kita tidak memahami sepotong hadis. Seperti muncul satu syubhat hari ini. Syubhat hari ini, ketika kita mengatakan sebab masuk surga itu banyak, betul. Orang masuk surga dengan banyak amal. Tapi tidak boleh begini, nggak apa-apa saya tidak berjilbab, kok masuk surga, kan banyak amal yang bisa memasukkan saya ke surga. Ya tidak demikian. Kenapa? Karena belum tentu amal yang kita lakukan akan diterima di sisi Allah. Itu satu sisi pertama. Yang kedua, jika amal yang merupakan maksiat dilakukan oleh orang mukmin dengan 3 poin atau dengan 3 pendukung, maksiat itu akan menjadi besar. Contoh, ada seorang wanita tidak berjilbab, tapi dia sholat 5 waktu, dia puasa, dia ke haji, bahkan dia juga dermawan. Dia berkata, apa-apa kok, ke surga itu kan pintunya juga 8, kemudian dengan amal-amal lain. Tapi ingat, satu maksiat ketika dilakukan dengan 3 pendorong, 1 istisgor. Orang menganggap kok nggak ada masalah lah, cuma tidak berjilbab. Atau dibarengi dengan istimror, dia terus menerus. Bayangkan kalau seorang wanita berkata, saya tidak berjilbab nggak apa-apa. Umurnya berapa? 70 tahun. Katakanlah dia dewasa umur 15 tahun. Berarti selama 55 tahun dia berdosa karena dia tidak berjilbab. Bagaimana? Ya akan berlipat ganda dan akan menjadi dosa kecil. Yang ketiga yaitu mujahir, di mana ada orang melakukan maksiat dengan memproklamirkan diri kepada orang. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kullu ummati mu'afi ilal mujahirin." Setiap umatku dia akan diampuni kecuali orang yang melakukan maksiat dengan secara terang memproklamirkan kepada orang. Ya, jadi itu harus kita pahami. Ya, seperti ada orang mengatakan, ya saya berzina, yang saya juga sholat. Sholat kemudian saya berzina. Ingat, orang yang berzina, berzinanya adalah dosa besar. Tapi ketika orang itu memberitakan diri bahwa dirinya berzina dan menampakkan dia kepada orang lain berzina, itu danbun fawqa danbin. Maka kata para ulama, dosa di atas dosa. Kenapa? Karena melakukannya dosa, menampakkannya dosa. Dan meremehkan dosa itu adalah dosa. Istisgornya adalah dosa, istimronya adalah dosa. Sehingga para ulama kita mengatakan lal kabair ma'al istighfar wala sagoir ma'al istimror. Kata para ulama, tidak ada dosa besar kalau orang itu bertaubat, tapi tidak ada dosa kecil bagi orang yang terus-menerus dalam dosa. Nah, ini pun adalah prinsip yang wajib kita pahami, ya.
Ya, silakan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, apa hukumnya kalau kita mendiamkan orang atau teman yang melakukan dosa besar dan kita sudah berusaha untuk berkali-kali untuk menasihatinya, maka kita termasuk berusaha adalah mendiamkan dalam rangka agar orang yang kita diam itu bisa berubah. Ya, bahasa kita itu kadang multi tafsir ya. Mendiamkan itu mendiamkan, tidak mengingkari, atau mendiamkan dalam arti menghardik. Nah, itu beda ya. Makanya bahasa itu harus. Nah, kita lihat dulu. Memang nggak apa-apa tadi pertanyaan, tapi saya akan jawab dari dua sisi. Siapa yang melihat dosa, melihat orang melakukan dosa, maka tadi disebutkan dalam hadis, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka ingkari dengan tangannya kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Berarti orang mukmin ketika melihat kemungkaran dan tidak diingkari kemungkaran itu dan dia mampu, berarti cacat apa? Imannya. Berkurang apa? Imannya. Dan apabila orang mukmin melihat kemungkaran dan dia mengingkarinya, maka imannya akan berbeda. Kalau mengingkari dengan tangannya dan dia mampu, maka imannya tinggi. Kalau dia melihat kemungkaran dan mampu mengingkari dengan tangan tapi bergeser kepada lisan, maka dia juga masih beriman, tapi berkurang apa nilai imannya. Kalau dia melihat kemungkaran, semuanya mampu mengingkari dengan tangannya, dan dia mampu mengingkari dengan lisannya, lalu dia mengingkari dengan hatinya saja. Dalam hatinya rasa benci tapi tidak mengingkari, maka imannya paling lemah. Tapi kalau tidak mengingkari dengan hati, maka tidak ada lagi nilai iman. Dalam arti tidak ada nilai iman dalam amar ma'ruf nahi munkar. Bukan berarti dia jadi kafir, bukan. Nah, itu dari satu sisi ini. Kemudian di sisi ini, apabila ada orang melakukan kemungkaran, maka tidak selamanya harus diingkari dengan tangan. Walaupun kita mampu mengingkari dengan tangan ketika melihat maslahat dan madarat. Karena kata para ulama, ketika ada kemungkaran, kita berada dalam 4 kondisi. 1, kalau kita melihat kemungkaran dan kita memprediksi kemungkaran itu akan hilang jika kita ingkari, maka wajib di saat itu kita untuk mengingkari kemungkaran itu. Kedua, kalau kita melihat kemungkaran dan kita mampu mengingkari kemungkaran itu dan akan berkurang kemungkaran itu, maka wajib kita mengingkari kemungkaran itu. Tapi kalau kita melihat kemungkaran, lalu kalau kita ingkari akan datang kemungkaran yang sama, maka makomnya tawakuf. Artinya kita makomnya berdiam saja. Dan jika kita melihat kemungkaran, lalu kalau kita ingkari akan datang kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang sebelumnya, maka haram bagi kita untuk mengingkari kemungkaran di saat itu. Artinya tidak boleh diingkari dengan tangan dan lisan kita. Kalau hati jelas wajib. Berarti pertanyaan yang tadi, terkadang boleh kita mendiamkan kemungkaran karena melihat maslahat dan madarat dan tidak mempengaruhi iman kita. Dalam arti mendiamkan dalam poin makna yang tertentu tadi 1. Jadi terkadang kita boleh dituntut ketika ada kemungkaran, kalau kita ingkari akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Makanya Imam Ibnu Taimiyah pernah melakukan itu gitu. Ketika lewat kepada kaum Tatar, kaum Mongol
tentara Mongol sedang asik-asik minum homer, mabuk. Imam Ibnu Taimiyah lewat dan tidak mengingkari mereka. Lalu ditanya sama murid-muridnya, "Wahai Imam, kenapa tidak diingkari?" Kata Imam Ibnu Taimiyah, maslahat mereka lebih baik mabuk daripada mereka tidak mabuk. Kenapa? Sebab kalau mabuk akan membunuh orang-orang beriman. Ya, mereka akan menyerah. Ketika mabuk mereka tidak mengangkat senjata. Nah, itu. Tapi kalau pertanyaannya yang kedua, dalam arti pelaku maksiat, kita potong sebagian haknya, maksudnya gitu. Artinya mendiamkan dalam arti tidak menginteraksi, tidak memenuhi haknya. Contoh, ketika sakit tidak ditengok, kalau ketemu tidak disalami, ya, ketika butuh tidak dibantu, ya, boleh nggak? Boleh, tapi harus diprediksi ada maslahat, ya, bagi orang tersebut sehingga menjadi insaf. Sebagaimana Nabi SAW kepada 3 orang sahabat di saat itu yang mangkir dari peperangan tanpa udzur, maka Nabi SAW mengumumkan untuk tidak menyalami mereka, tidak menjawab salam mereka, dan salah seorang di antara mereka adalah Ubay bin Ka'ab, sehingga dikatakan oleh beliau terasa sempit dunia ini, sampai Allah mengampuni mereka, dan setelah itu diampuni, dan setelah itu campur lagi dengan kaum muslimin, disalami, dijawab salamnya, boleh. Namanya itu dalam istilah bahasa syariat hajru, al-hajru, hajru ahlil ma'asi, menghajar pelaku maksiat. Ya, seperti dalam hubungan suami istri boleh kan suami menghajar istrinya, walaupun hari ini banyak suami yang dihajar istrinya, ya. Jadi dibalik kalau hari ini dihajar istrinya, dan itu musibah akhir zaman. Ya, ada yang keliru memang ya di kita di Indonesia. Kenapa banyak suami yang dihajar istrinya? Salah dari awal, mungkin di KUA. Kenapa? Karena hari ini itu kan kalau pernikahan serah terima, dari pihak suami dikatakan diserahkan ke istri, itu kebalik gitu ya. Maka pantas banyak suami yang diatur istri itu. Karena sejak awal udah keliru. Mestinya istri yang disebutkan diserahkan ke suami. Ini kan kebalik di kita. Ini diserahkan dari mulai kepala sampai ke kaki gitu kan. Maka pantas banyak suami yang diatur istri ya. Karena kebalik sejak awal gitu. Ya. Ya, tapi adat di kita ya. Ada lagi silakan. Ya. Waalaikumsalam. Untuk laki-laki itu kan wajib untuk jamaah ke masjid dengan yang warga umat itu. Kemudian ketika hujan lebat, kadang-kadang kita mau masjid atau musola, kadang kita kerepotan. Nah, kita akhirnya kan mengambil jalan tema, yaitu jamaah di rumah dengan istri. Apakah ketika jamaah dengan istri itu adalah pelajarannya seperti ketika kita sebagai masjid yang dapat 37 derajat. Pertama bahwa hujan salah satu udzur untuk tidak sholat berjamaah. Jadi kalau hujan yang menyebabkan mungkin jalan becek atau menyebabkan kalau kita keluar jadi basah baju, maka itu salah satu sebab bolehnya kita untuk tidak sholat berjamaah. Dan muadzin walaupun belum lumrah di Indonesia, karena mungkin sebagian sunnah tidak dikenal di kita ya, boleh muadzin untuk menambah adanya, sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Tapi belum pernah ada muadzin di Indonesia yang mengungkapkan kalimat itu, karena mungkin sebagian sunnah itu tidak diajarkan dalam fakta hidup. Padahal di Indonesia sering hujan ya. Jadi boleh kita tidak sholat berjamaah ketika hujan. Ya, sehingga muadzin mengatakan sallu fi buyutikum. Jadi bisa diganti dari hayya 'alal falah ya, atau setelah hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian menambah sallu fi rihalikum, atau di ujung setelah la ilaha illallah mengatakan sallu fi buyutikum. Dan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari.
Ya, dan itu kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang kedua, orang yang suka melakukan amal soleh dengan didawamkan, dikontinyukan, lalu terhalang dengan sakit, ya, maka akan ditulis seperti ketika dia sehat. Contohnya bapak sholat berjamaah 5 waktu dan dijaga, tiba-tiba sakit dan tidak berjamaah, tiba-tiba ada penghalang seperti hujan, lalu sholat di rumah, maka Allah akan tetap menulisnya sholat berjamaah bagi orang yang mengkontinyukan. Dan jika sholat di rumah bersama istri, bersama keluarga, ya akan dapat sholat berjamaah dan dihitung dengan 27 derajat. Kalau ada ibu-ibu yang bertanya, Ustadz, saya cemburu kepada laki-laki dapat 27 derajat, sedangkan kami sholat di rumah. Ya, wanita yang sholat di rumah sama akan mendapatkan 27 derajat. Karena Nabi SAW mengatakan, wa buyutahunna khairun lahunna. Dan bagi wanita, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi artinya bagi wanita itu kan tidak wajib berjihad dengan pedang. Tapi ada jihad bagi mereka yang akan menyamai kedudukan jihad dengan pedang, yaitu apa? Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, a'ala nisa'u jihadun, qala na'am jihadun la qitala fihi. Al-hajjul mabrur. Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Nabi SAW, apakah bagi wanita ada jihad? Iya, ada jihad tanpa perang, yaitu haji yang mabrur. Jadi insyaallah, silakan Pak. Mohon diterangkan kriteria apa amal soleh itu yang bagaimana? Kriteria amal soleh. Kriteria amal soleh itu dasarnya 2 atau dasarnya 3. Yang sering kita dengar dasarnya 3. An yakuna khalisan lillah, an yakuna muwafiqan bi syariatillah. Amal dinamakan dengan amal soleh dasarnya ada 2, atau boleh dengan 3. Tapi kita jelaskan dulu yang sering dijelaskan 2. Yang pertama, jika amal itu dasarnya ikhlas karena Allah, bukan riya, bukan sum'ah. Yang kedua, amal itu sesuai dengan batasan Allah dan Rasulnya, yaitu sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata para ulama, aswabuhu wa akhlasuhu. Ya. Yang dimaksud ahsanu amala, akhlasuhu, yang paling ikhlas. Aswabuhu, yang paling tepat dengan dalil, yang paling tepat dengan syariat. Maka para ulama mengatakan manusia beramal, ada 4 jenis orang beramal, tapi hanya 1 yang akan diterima. Yang pertama, ahlul ikhlas, walaysa min ahlil mutaba'ah. Orang yang amalnya ikhlas tetapi tidak mengikuti sunnah, artinya tata caranya, sifatnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka itu mardud. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Man amila amalan laysa alai amruna fahuwa raddun. Yang kedua, ahlul mutaba'ah walaysa min akhlil ikhlas. Orang yang amalannya sesuai dengan dalil, sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah, tapi tidak ikhlas, maka itu pun tertolak. Karena Nabi SAW mengatakan, man amila amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang beramal soleh dan dia mengharapkan selain dariku dan menyekutukan aku, maka aku akan meninggalkan amal dan orang itu. Yang ketiga, paling buruk, laisa min ahli ikhlas wa laisa min ahli mutaba'ah. Orang yang amalnya tidak ikhlas dan tidak mutaba'ah, amalnya bid'ah dan riya, maka ini paling jauh. Maka yang akan diterima hanya ahlul ikhlas, ahlul mutaba'ah, yang amalnya ikhlas dan amalnya sesuai dengan sunnah.
Dan para ulama mengatakan Islam dibangun di atas 2 hadis katanya. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu berkaitan dengan hati. Yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun, atau hadis man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa radun. Ya. Jadi amal yang dinamakan amal soleh itu amal yang ikhlas, amal yang sesuai dengan tuntunan syariah, ya, sesuai dengan batasan Allah dan Rasulnya. Ya, barangkali udah cukup, tapi ini ada 5 hadiah. Saya akan memberikan 5 pertanyaan. Yang pertama, yang paling tua yang hadir di kesempatan sore hari ini. Yang umurnya paling tua yang hadir. Iya, Masya Allah. Ya, betul. Kasih hadiah. Iya. Iya, ya. Ya. Yang kedua, saya ingin tanya anak muda. Yang tadi yang saya ajarkan. Siapa yang bisa mendefinisikan iman menurut ahli sunnah? Definisi iman menurut ahli sunnah. Ya, Allah. Masya Allah. Tapi ada yang lebih pendek. Yang pendek tapi mencakup sesungguhnya. Udah benar Pak, insya Allah benar. Iman menurut ahli sunnah apa? Masya Allah. Al-imanu qaulun wa amalun. Wah, benar, kedua-duanya benar. Bapak benar juga, ini benar. Ya. Ya. Sebutkan 2 sekte yang menyimpang dalam iman. Ya. Khawarij dan Murji'ah, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya, rihlah dakwah di tahun ini dan di bulan ini, alhamdulillah, di 5 masjid dengan 5 judul yang berbeda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita istiqomah dalam iman, agar kita selalu diberikan taufik untuk melakukan banyak amal soleh, menjauhi maksiat, sehingga iman kita semakin kokoh dan kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kedudukan yang tinggi nanti yaumal qiyamah. Kita termasuk orang yang dipersilahkan masuk surga dari 8 pintu. Kemudian mohon maaf atas semua kekurangan dari semua perjalanan kajian di bulan yang mulia ini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kemana semua pihak, pemerintahan, keamanan, para dai, para muhsinin yang telah menjadi bagian dari kegiatan dakwah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dan memberikan kepada kita adalah pahala dari semua yang kita perbuat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.